Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai sintesis protein. Nah, jadi sintesis protein ini awal mulanya berasal dari DNA yang dibuka pitanya, kemudian menuju mRNA atau RNA duta. Jadi RNA messenger sama RNA duta itu sama. Kemudian RNA transfer, kemudian menjadi asam amino dan dibaca menjadi protein. Nah, dari tahap DNA sampai mRNA disebut transkripsi, yaitu masih pembentukan basa nitrogen. Nah, kemudian dari ini menuju protein disebut translasi. Translasi ini sudah dibaca, pembacaan basa nitrogen menjadi asam amino. Untuk transkripsi ini berlangsung di nukleus, dan untuk translasi ini di sitoplasma. Nah, jadi di bawah ini ada contoh template atau cetakan atau antisense, dan kemudian ada non-template, non-cetakan, sense atau pengkode. Nah, jadi antisense sama sense ini terdapat dalam DNA. Masih dalam DNA. Jadi kita di sini belum melibatkan RNA sama sekali ya. Belum melibatkan RNA. Di sini contohnya ada TAC, TCA, AAA dan ATC. Karena perubahan dari antisense menjadi sense ini masih DNA, jadi kita masih menggunakan basa nitrogen yang berada pada DNA, yaitu AGTS, adenin sama timin, dan guanin dan dengan sitosin. Nah, jadi langsung saja, timin menjadi adenin, kemudian adenin menjadi timin, sitosin menjadi guanin, timin menjadi adenin, dan selanjutnya adenin menjadi timin. Nah, ini masih dalam DNA ya, Dek. Jadi pencetakan ini diawali dari DNA membuka, kemudian DNA membuka ini masuklah enzim polimerase, dan enzim ini membantu untuk membentuk ini, kebalikannya ini. Kemudian setelah kita masuk ke DNA ini, kita masuklah ke transkripsi. Nah, transkripsi ini perubahan dari DNA menjadi RNA. Nah, jadi hasil dari transkripsi ini adalah hasilnya itu kodon di sini. Kodon atau mRNA atau RNA duta. Jadi karena ini DNA menjadi RNA, berarti kita menggunakan 2 buah basa nitrogen. Bukan 2 buah deh, maksudnya 2 bagian. Ini dari DNA sendiri, berarti AG, TS, dan untuk RNA AG, US. Langsung saja, ini A dari T adalah timin, pasangannya adalah adenin. Kemudian adenin seharusnya kan timin, karena ini menggunakan RNA, menggunakan urasil. Oke, jadi langsung urasil, A, U, sitosin menjadi guanin, langsung ditulis saja, AUG. Ini timin menjadi adenin, sitosin menjadi guanin, dan adenin menjadi seharusnya timin, karena ini masuk ke RNA berarti menggunakan urasil. Sebenarnya kalau teman-teman sudah memahami atau mungkin pengen banget cara lebih cepat, teman-teman bisa langsung aja, kalau misalkan ada ujian dan butuh waktu cepat berpikir, langsung saja dari antisense ini dirubah langsung menuju mRNA. Jadi langsung ke sini. Itu akan mempercepat waktu kalian dalam mengerjakan. Jadi nggak usah mikir ini ATG, ini
Nanti bakal kelamaan soalnya. Oke, setelah ini maka kita masuk ke antikodon. Nah, sebenarnya antikodon ini itu bagian dari RNA-T. Namun ada beberapa pihak yang bilang kalau antikodon ini disebut juga RNA-T, tapi sebenarnya ini tuh antikodon adalah bagian dari RNA-T. Antikodon bagian dari RNA-T atau transfer. Ini sama sih, ini tinggal kebalikannya ini doang. Jadi kalau misalkan ini A, ini ada urasil, kemudian urasil ada adenin, guanin, sitosin, dan kebalikannya. Jadi untuk mudah dipahami lagi, untuk antisense di bawah saja, antisense dan sense ini terletak di DNA, dan untuk kodon dan antikodon ini ada dalam RNA, ada dalam RNA. Selanjutnya kita akan langsung membaca atau translasi. Nah, jadi untuk translasi ini yang dibaca itu dari mRNA. Jadi dari mRNA ini, dari kodonnya. Ditulis di bawah sini biar nggak bingung ya, itu soalnya karena udah ribet banget, banyak garisnya. Kita tulis kembali AUG, AGU, UUU, UAG. Ini adalah kodonnya. Untuk pembacaan ini kita menggunakan 3 huruf. Ini sebenarnya ini kalau misalkan di soal-soal itu tidak dipisah menjadi 3 huruf ya. Jadi langsung aja kayak misalkan langsung AUG dicampur AGU. Jadi langsung kayak berhubungan gitu. Tapi karena ini triplet biar kita lebih memahami, jadi ibu pisah menjadi 3 huruf ya. Nah, untuk pembacaan ini kita menggunakan tabel basa nitrogen yang udah ada tulisannya, misal AUG itu komponen dari apa, AGU itu serin atau apa gitu. Nanti akan ibu share juga. Nah, kemudian dari pembacaan ini dari AUG. Nah, dari tabel tersebut AUG itu berarti adalah metionin. AUG metionin. Ditulis metionin. Kemudian AGU adalah serin. UUU adalah fenilalanin, biasanya disingkat PHE. Kemudian UAG adalah stop kodon. Stop. Berarti dari pembacaan ini kita cuma bisa baca ini doang. Jadi setelah stop ini, misalkan di sini ada banyak banget deh, ada panjang banget DNA. Misalkan di sini ada start kodon. Start kodon ini ada metionin atau AUG. Nah, dari start kodon ini ke arah kanan, kita bisa baca ini semua. Misalkan ini serin, ini fenilalanin, atau ini metionin, kemudian sampai stop. Misalkan di sini ada UAG. Di sini stop kan? Stop. Nah, setelah stop ini berarti dari arah ke kanan ini nggak bisa kita baca sampai kita menemukan start kodon lagi. Jadi seberapa panjang pun pita tersebut, kalau kita belum menemukan start kodon, berarti kita belum bisa membaca asam amino dalam pita tersebut. Jadi untuk memulai pembacaan itu kita harus menemukan start kodon terlebih dahulu. Kalau misalkan di sini nih, misalkan di sini ada metionin atau fenilalanin atau lisin gitu kan. Terus di sini baru deh ada start kodon. Gini. Dan berarti yang bisa kita baca cuma yang bagian sini. Ini yang bisa kita baca. Yang bisa dibaca. Kenapa yang bagian sini nggak bisa? Karena di sini belum ada start kodonnya. Gini.
Bisa dipahami? Pokoknya kalau misalkan ada soal, langsung aja. Untuk mempercepatnya bisa langsung dari, sebenarnya tergantung soalnya juga sih. Misalkan soalnya antisense yang ditanyakan misalkan langsung kodenya apa, berarti langsung kita masukin aja ke sini. Kemudian itu langsung dibaca, kita nggak usah bikin antikodonnya ini kalau misalkan nggak ditanyakan. Jadi untuk lebih cepatnya kita mencari jawaban dari pertanyaan yang tepat gitu. Jadi biar kita nggak langkahnya belibet, langsung saja dari arena kita masukkan ininya, nama-nama asam aminonya. Nah, gabungan dari asam amino ini, misalkan di sini ada 50 atau 300 asam amino. Berarti dari 300 tersebut disebut sebagai protein. Nah, begitu adik-adik, semoga dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.